Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, videonya video iseng aja sih. Soal AI versus manusia. Jadi, kenapa bikin video ini? Karena kita kan memang sangat dekat sekali dengan AI ya. Dan saya pribadi, kalau dihitung-hitung ya sepertinya saya lebih banyak ngobrol sama ChatGPT daripada ngobrol sama istri sendiri. Itu real, real. Saya lebih sering ngobrol sama ChatGPT daripada chat sama istri deh. Atau kalau ditambahin sama ngobrol juga mungkin lebih banyak saya ngobrol sama ChatGPT daripada sama istri sendiri. Oke, ini pandangan saya tentang AI ya, tentang AI versus manusia. Teman-teman boleh banget gak sepakat. Ini konten mungkin receh ya mungkin. Apakah AI lebih pintar daripada kita? Jadi apakah AI itu lebih pintar dari kita? Nggak juga sih. Jadi mungkin iya, mungkin enggak. Ini contoh ya. AI itu saya yakin butuh usaha ekstra untuk membedakan mana kucing sama mana anjing. Karena ini yang ngomong salah satu pakar AI, mentor saya namanya Pak Budi Raharjo. Teman-teman search saja, semoga beliau diberi kesehatan. Cek aja itu, ini beliau presentasi pernah tentang AI itu membedakan kucing sama anjing itu susah. Karena kucing sama-sama empat kaki, anjing juga sama kakinya empat, ekornya sama, matanya sama, bedanya mungkin cuma moncongnya aja. Artinya harus mencari gimana mengidentifikasi moncongnya itu. Kupingnya juga sama, nggak terlalu jauh ya kucing sama anjing. Jadi AI pun untuk ngebedain kucing sama anjing itu mungkin butuh arsitektur atau apa ya, butuh pengolahan data yang luar biasa untuk ngebedain kucing sama anjing. Padahal anak kita umur 2 tahun 3 tahun udah bedain. Itu gok-gok, itu kucing, itu anjing, itu kucing. Mudah. Jadi apakah AI lebih pintar daripada anak umur 2 tahun? Nah, nggak juga kan? Nah, oke, lanjut. Terus cobain tanyain AI. Tanyain AI satu tambah satu berapa? Pasti dia, at least kita butuh waktu untuk input. ChatGPT satu tambah satu sama dengan, kita butuh waktu 3 atau 4 detik untuk input itu ke ChatGPT. Tapi kalau kita lihat satu tambah satu sama dengan 2, kurang dari 1 detik kita udah bisa judge. Satu tambah satu sama dengan 2. 10 kali 10 sama dengan 100. Kurang dari 1 detik kita sudah tahu 10 kali 10 sama dengan 100. 1 juta dibagi 1 juta, kita kurang dari 1 detik udah tahu ini hasilnya 1. Tapi kalau tanya AI, setidaknya kita butuh waktu untuk input prompt-nya, untuk input pertanyaannya, belum lagi processing di baliknya. Harus apapun itulah si black box-nya ya. Alias ini satu tambah satu di processing baru muncul ke mata kita. Artinya apa? Kalau kita lebih lebih cepat untuk ngejudge atau nge-processing hal-hal yang simple kayak gini dibanding dengan AI. Apakah jadi AI lebih pintar dari kita? Tambah bingung ya. Jadi eh, apakah benar AI itu lebih pintar? Nggak juga, karena kita lebih cepat. Kita lebih pintar untuk ngejudge pertanyaan-pertanyaan simpel kayak gini. Satu tambah satu, 10 kali 10, sejuta bagi sejuta, kita lebih cepat. Kalau AI butuh processing yang panjang. Sama aja dia memprocessing sejuta dikali 100.000 juta misalkan. Sama aja dia memprocessing complex numbers alias apa ya, eh, angka-angka yang aneh lah, angka-angka yang ya kalau kita nggak bisa nih 3125 kali 21995, nggak semua orang bisa. Lambat. AI memprocessing ini sama memprocessing satu tambah satu sama, melalui engine yang sama, melalui algoritma yang sama. Jadi ya AI lebih pintar nggak juga, ya nggak. Jadi AI itu menurut saya ya, ini perspektif saya, ini standpointnya saya, AI itu tidak pasti sama dengan benar. Jadi AI nggak selalu benar dan selalu ada celah dari AI ini, selalu ada celah, entah itu apa. Jadi kalau teman-teman nanya AI lalu Pak lalu 100% percaya, menurut saya itu nggak bijak, sangat tidak bijak. Karena tadi ya, AI itu untuk memprosesing bedain kucing sama anjing itu susah banget, tapi anak 3 tahun sangat mudah. AI itu untuk memproses satu tambah satu itu butuh perjalanan yang cukup panjang. Tapi kalau kita kurang dari sedetik, kita sudah tahu. Jadi AI tidak pasti benar. Menurut saya AI itu eh, ya nggak mutlak ya, nggak mutlak, sangat tidak mutlak. Dan sebenarnya mungkin di awal juga udah salah kalau membandingkan lebih pintar mana manusia sama AI. Udah kan, karena sebenarnya nggak apple to apple, itu nggak apple to apple. Karena bagi saya AI itu tools, jadi kayak kalkulator teman-teman, kayak kalkulator. eh, kita tetap full kontrol akan AI itu. Kalau kita input kalkulatornya salah, kita misalkan udah ngitung, oke, hitung nih.
kita lagi mau ngitung tentang laba rugi misalkan, kerugian keuntungan kita. Terus kita buka kalkulator, kalau kita inputnya salah, hasilnya salah. Kalau kita inputnya benar, hasilnya mungkin benar. Belum tentu 100% benar. Itu pun kalkulator. Jadi AI itu sama aja menurut saya seperti kalkulator. Kita nggak mungkin menganggap, bagi saya ya, kita nggak mungkin menganggap AI itu 100% benar. Jadi kalau teman-teman tanya AI sekali terus langsung percaya, menurut saya itu nggak bijak, sangat tidak bijak. Karena AI tidak pasti benar. AI itu kalkulator aja. Mungkin aja teman-teman nanyanya salah, promnya salah, atau mungkin sesuatu yang datanya belum ada di si AI itu, di si ChatGPT, Gemini, atau di Cloud. Ada Claude namanya ya, Claude. Kadang saya juga pakai itu ya, kalau ChatGPT saya udah over limit. Over limit saya kadang pakai Claude, sama kayak ChatGPT, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, makanya saya juga jual tools. Ya, teman-teman cek di gandelrezeki.com, di situ ada tools Pamungkas Seller. Nah, ini tools Pamungkas Seller. Tools ini sama kaidahnya seperti AI tadi, seperti kalkulator tadi. Jadi tools saya ini bukan untuk meningkatkan penjualannya teman-teman, tapi untuk mempercepat prosesnya teman-teman. Jadi kalau memang produknya udah jelek, pakai tools apapun ya tetap jelek aja. Jadi itu standpoint saya tentang AI, dan saya sebenarnya video ini adalah untuk jualan. Cek aja di gandelrezeki.com, itu banyak toolsnya untuk insya Allah mempercepat seperti kalkulator, mempercepat proses kerjanya teman-teman. Itu aja. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.